Nah, kemudian daripada itu misalnya di bulan puasa dewek misalnya ada budaya nangi ke sahur. Nangi ke sahur. Yo ada masih Nah, nggak nangi ke sahur itu dulu make terbangan. Oh, Terbangan ngagak nih mak, kalau iya ngagak iya pengantin nabu itu nah ya. Hmm. Yang budaknya baik yang meranjak itu baik yang tua, nuwoi yang tua tuh. Artinya generasi itu tidak ada putus. Nah, misalnya ada grup, misalnya kita nih punya grup ngagak misalnya yang disebut Sarupal Anam tuh. Sarupal Anam ya. Jadi jam 1 tuh kumpul mulai berjalan sampailah pukul 3. Jam 1 malam, Mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Cek Bice, dulur-dulur Cek Jun Channel. Alhamdulillah pada hari yang penuh berkah ini Cek Jun bersama narasumber kita Bapak Raden Muhammad Ali Hanafiah atau yang lebih akrab dikenal dengan Mang Amin. Yang mana pada saat ini Cek Jun akan bercerios ya, berbicara mengenai cara wong Plembang untuk menyambut bulan suci Ramadan sejak zaman Bingen, sejak zaman periode Kesultanan Palembang Darussalam, zaman kolonial Belanda sampai dengan saat ini, yang tentu saja selama fase ini memiliki perubahan, namun tetap memiliki kekhasannya dari cara wong Plembang untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Untuk itu mari kita sama-sama dengarkan penjelasan daripada narasumber kita, Mang Amin. Mang Amin, bisa bercerios Mang Amin tentang mak mano nih cara kita wong Plembang nyambut bulan suci Ramadan. Cara ya mak ini zaman kita lah modern, banyak berubah dari sejak jadi kecil zaman kecil dulu banyak yang zaman ini latih lagi Mang Amin. Nah, itu makanya pengen kita cerita lagi untuk sejarah ke apa intermezzo apa istilah kita nih mengenang lah masa dulu nostalgia Mang Amin. Nah, jadi bisa dikenal kepada generasi muda mak manun yang cara wong Plembang nian itu cara menyambut bulan suci Ramadan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Mang Amin nak nyobo nih. Iya. Nak nyobo bercerita barangkali karena keterbatasan waktu. Serba sedikit mak manonian cara wong Palembang tuh nyambut bulan Ramadan yang dikenal di Palembang ini bulan puasa. Iya, benar. Jadi wong Palembang itu sebenarnya jauh sebelum misalnya datangnya bulan puasa itu sudah menyambut bulan puasa itu sedemikian rupa. Bahkan 3 bulan. Nah, di situ ada bulan Rejab, ada bulan Gua, bulan Sa'ban itu baru bulan puasa. Makanya setiap sholat wong Palembang itu berdoa selalu minta keberkatan di bulan Rejab, keberkatan di bulan suci di bulan Sa'ban dan sampailah bertemu dengan bulan suci Ramadan. Benar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Sunnah itu namanya. Nah, artinya begini, kegiatan wong Palembang tuh dari masa kesultanan dulu tidak lepas dari artinya hubungannya dengan agama Islam. Karena dari kerajaan kita dewe, kesultanan kita misalnya sampai ini lagi nuansa kita tuh kental dengan nuansa keislamannya. Nah, jadi kemudian ada di situ misalnya di bulan Rejab misalnya. Kemudian ada di bulan Sa'ban yang disebut bulan Gua. Di bulan Gua itu dewe, itu kan kita ini disunat ke untuk maaf-maafan menjelang di bulan Ramadan itu bulan puasa itu Iya benar. Nah, ngapa misalnya di bulan misalnya Gua itu ada sedekah Gua. Ada sedekah Gua, ada ritual sedekah hampir sebulan itu penuh, lepas asar, lepas maghrib, lepas sisa misalnya. Logikanya nggak ini? Kalau kita misalnya nak datang ke tempat wong sikok-sikok misalnya ke rumah wong sanak keluarga kawan masing-masing nak minta maaf. Betul. Ini kan keterbatasan waktu. Lalu wong Palembang berpikir kalau mah itu undang sedekah. Jadi kita sudah secara langsung ngumpul ke wong. Ngumpul ke wong. Nah, di situ kita nerimanya dengan misalnya salaman, nganter baliknya dengan salaman minta maaf, terima kasih misalnya. Nah, di pertengahan misalnya bulan Sa'ban itu misalnya ada yang namanya malam nisfu.
Kita ini bicara ini kebiasaan. Kebiasaan itu budaya. Budaya itu untuk jadi catatan kita sama-sama bagian dari sejarah. Iya. Harus diingat. Warisan jatuhnya. Budaya itu adalah bagian dari sejarah. Jadi ada nisfu Sa'ban di sana. Ada yang disebut dengan malam nisfu Sa'ban di pertengahan di tanggal 15 itu. 15 Dan di wong Palembang ngelakunya ini. Nah, kemudian lain daripada itu, ngapa misalnya? Nak kemana? Nak ke kuburan Yai. Yo, jaga kubur. Yo. Jadi bukan berziarah. Jadi mesti ke kuburan itu di 1 bulan, di bulan Sa'ban itu. Sebulan itu sampai menjelang H-1 itu nak puasa baru berhenti wong ke kuburan. Nah, ngapa misalnya? Di bulan puasa itu kita tidak ke kuburan. Ngapa? Diyakini bahwa di bulan puasa itu segala kebaikan akan diberikan kepada ahli kubur. Benar. Segala misalnya kesusahan, kesaruan kepada ahli kubur itu untuk sementara dibebaskan. Itu keyakinannya itu ditangguh ke itu. Nah, jadi oleh karena itu kita supaya kita ni khusyuk, supaya kita fokus di ibadat di bulan Ramadan, di bulan puasa itu. Nah, kemudian misalnya dulu ada misalnya pasar Ramadan yang disebut dengan pasar beduk. Pasar beduk, ya. Jadi di situ wong jualan. Dulu masih ada di halaman Masjid Agung itu. Oh iya, ingat jadi masih kecil itu banyaknya. Di halaman. Nah, karena tidak disiplin kita nih masalah kebersihan. Jadi di stop itu. Nah, disitulah dijual lah yang disebut wong Palembang bukoan. Nah, bahasa buko itu cuman wong Palembang punya. Buko itu cuman untuk bakso mecah ke puasa buko. Tapi kalau misalnya Bang Amin minta buka ke lawang sama Cik Jun atau minta buka ke jendela, tetep ngomongnya buka. Cik Jun buka ke lawang tuh Cik Jun. Ada si Anu misalnya. Nah, buka ke lawang. Nah, cuman sikok wong Palembang punya bahasa buko. Ini tuh apa mana ceritanya? Menarik juga nih. Jadi wong Palembang dewek cuman. Ketika kita minta buka ke mobil, buka ke pintu mobil itu tidak. Tentu minta buka ke pintu mobil tuh abang itu. Nah, ini. Jadi di bukuan ini misalnya itu makanan-makanan yang tidak lazim di sagi-sagi di hari-hari biasa ada. Misalnya lemper sped itu misalnya. Lemper sped. Yo. Nah, ada baru dengar kan? Lemper sped itu. Antik namanya. Itu selain dari 17 Agustus itu cuma ada di bulan puasa. Lemper sped. Lain lagi misalnya makanan yang namanya ketan salak. Ketan salak itu cuma ada di bulan puasa. Ketan salak. Nah, ini ya. Benar, ketan salak ini ada. Jadi Mamin cuma dua dulu. Yang lainnya kaget. Malah kamu pening. Kamu nyingoknya tidak kan orang itu. Nah, jadi di situ. Nah, kemudian daripada itu misalnya di bulan puasa dewek misalnya ada budaya nangi ke sahur. Nangi ke sahur. Ya, ada masih Nah, nangi ke sahur itu dulu make terbangan. Terbangan ngagak nih mak kalau ngagak pengantin itu nah. Yang budaknya baik yang meranjak itu baik yang tua yang tua tuh artinya generasi itu tidak ada putus. Nah, misalnya ada grup, misalnya kita nih punya grup ngagak misalnya yang disebut Sarupal Anam tuh. Sarupal Anam ya. Jadi jam 1 tuh kumpul mulai berjalan sampailah pukul 3. Jam 1 malam. Malam itu. Jadi nangi kelah, mesti ke dulu rumah bici ini, rumah mangci ini, rumah bicek ini tangi. Kapan lampu lah hidup galau, nah tangi pasti sudah terus jalan ini. Ngagak pengantin dulu lah. Ke puji-pujian pada Nabi. Ini ngagaknya, ini nangi ke sahur tu nah. Main lagi tak katik lagi. Itu tahun berapa tahunnya Mamin? Kalau di tahun masih dia tu tahun 90. 90-an masih Mamin masih. Nah, sudah itu tak katik lagi mak ini. Tak katik lagi nah. Mak ini ada misalnya mak ini lagi yang nangi ke sahur tu, cuman nabulah botol dia, nabu misalnya degum minuman itu misalnya ditaburnya. Nah, tapi jadilah namanya tu bahwa di Palembang tu dulu pernah ada kebudayaan nangi ke sahur. Iya benar. Nah, kemudian ada lagi yang ini, yang misalnya kalau misalnya terawih itu kita 20 tambah 3 witir. Itu Masjid Agung itu ininya. Patokan ke Masjid Agung. Dari dulu juga di zaman almarhum yang mulia Kiai Rasid Siddiq misalnya itu. Itu masih kecil ni itulah ke zaman-zaman Kiai Rasid Siddiq tu. Nah, ini di sana. Nah, kemudian
ada malam nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Ya, malam nuzulul Quran itu ada kenceran kita nih. Kenceran. Yo. Nah, jadi kenceran itu tuh Pak ini. Wong Palembang memaknai kenceran itu kalau keramian yang ditonton wong banyak sehingga wong kumpul ada hiburan di sana, itu namanya kenceran. Kenceran. Yo, makna kenceran tuh itu. Nah, jadi malam nuzulul Quran itu sudah terawih itu ada pawai. Mobil nih di IC. Nah, temanya nuansanya Islam, masjid, ada Quran besar. Nah, situ ada pakai baju adat dan ini sebagainya. Nah, itu. Tahun 80-an masih itu karena kota ini semakin kecil, mobil ini semakin banyak, penduduk ini bertambah terus. Iya. Macet dia. Nah, di stop. Kenceran ini nih, di stop. Nah, kemudian pawai lah jatuhnya. Iya, pawai. Iya, pawai. Nah, kemudian ada Mercon Bolo. Meriam Bolo. Nah, ya benar namanya. Meriam Bolo itu sesudah terawih sampailah menjelang sahur nabunya tuh. Berentum-bentum. Yo, dulu kan kondisinya masih aman. Betul. Nah, kemudian ada lagi wong Palembang tuh malam lekoran. Jadi kalau di Jawa sana itu nyebutnya selekoran. Kalau Palembang ini malam lekoran. Utamanya malam-malam yang ganjil. Nah, filosofinya dulu dari masa-masa dulu kita ini kan belum seterang ini dunia nih. Ada lampu mak ini lagi kan. Betul, ya. Ada kalau mak ini lagi. Kalau dulu kan kita masih ngandel ke misalnya obor, teplok, lampu colok, congkeng lah paling kuat. Iya, paling kuat lah. Nah, jadi malam-malam ganjil itu malam seleko, 3 leko, 5 leko, 7 leko, 9 leko. Itu tuh malam 21, malam 23, malam 25, 27. Malam 27, malam 29. Di bulan puasa ini nih, itu diyakini bahwa Lailatul Qadar bakal turun. Iya. Kalau ada malam yang namanya malam Lailatul Qadar, satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Nah, ini wong Palembang, yalah rumahnya diterangi. Yalah lah masang ada obor. Ada lampu colok tadi. Nah, di masa lah sudah ke sini, itu di masa-masa masih kecil itu digubah jadi lilin. Taruh di mana itu lilin? Lilin. Jadi sepanjang di luar rumah tuh misalnya di bawah tegetepan itu. Enggak ngerti pula kamu tegetepan kali. Jelas itu makanya. Iya, jangan mesti penasaran. Iya. Jadi rumah Palembang tuh ada yang namanya tegetepan, ada tenjol, ada gulmat, ada kajang angkap. Nah, kita bahas dewek itu. Iya. Kaget kita ngenjuk tajuknya kayak mengenal rumah Limas Palembang. Tunggu di Pusat Channel. Nah, jadi itu tadi. Ada tanglong. Tanglong. Jadi tanglong. Nah, ini kan pengaruh daripada budaya Cina. Iya. Nah, ngapa kan kita tidak baca? Kita tidak baca. Itu sejarah. Tadi lah ngomong ke. Budaya itu bagian dari sejarah. Bahwa ada beberapa kelompok yang dominan di Palembang ini, antara lain misalnya Arab, ya. Selain Palembangnya, selain dari kita yang penduduk Palembang yang nunggu ini, ada Arab, ada Cina. Nah, ini pengaruhnya kan besar. Asimilasinya terjadinya. Kita ngelak lagi. Acak kita ngelak ke misalnya. Dari bangunan misalnya, dari misalnya kampung-kampung, misalnya ada kampung Al-Munawar, ada kampung Kapitan misalnya. Kapten. Ada misalnya guguk-guguk. Nah, di sini kan guguk Depaten misalnya. Ada kalau di Ustaz Andi situ misalnya guguk Pengulon, guguk misalnya Kebumen, guguk Kemartan misalnya. Itu guguk-guguk itu kebiasaan wong Palembang tuh mah itu. Nah, jadi balik cerita di bulan puasa tadi. Nah, jadi lelen ini, tanglong ini dipasanglah setiap malam ganjil likuran tadi. Nah, sampailah malam ini, malam apa? Nah, kalau malam hari ayo misalnya. Malam hari ayonya tuh kita nabu beduk. Dak do yang misalnya misalnya yang takbiran keliling ni dak dulu. Jadi baru kan? Nabu beduk kita ni nabu beduk. Nah, dah tu seantaran tu misalnya besan tadi nganteri besannya, misalnya yang keponakan tadi nganteri misalnya buat mamaknya misalnya, yang anak tadi, yang anak-anak tadi misalnya kalau dia ada serubah dengan abah iboknya misalnya, nganterilah ke abah iboknya sana di malam hari ayo tu. Yalah lontong. Wong Palembang tu misalnya jarang makan kupat. Nah, bulan puasa ngomong ke kupat. Jadi wong Palembang tu jarang. Jadi itu ini budaya selama waktu misalnya bulan puasa ni.
Itu ada misalnya ngantar ke kupat. Wong Palembang tadi lontong dia. Lontong itu ada lontong yang dibuat dari godong, ada lontong empit. Lontong? Empit. Nah, tahu lagi. Nah, iya. Jadi ada lontong empit. Lontong empit itu nasi benyek itu dibungkus dengan kagum gendum. Karung gendum. Yo, kemana lagi kan gendum itu kan sudah yang sekilo-sekilo. Kalau dulu kagum gendum itu 20 kilo. Segitiga minggu tuh. Terserah, Nah, nasi itu juga itulah, ya. iya. Jadi dia, nah kagungnya itu digunakan bakal buat lontong empit. Itu. Ya? Direbus juga itu kan? Tidak. Nah, Sama ada situ. lontong itu tidak ada direbus. Jadi sudah dia masak tadi, Iya. dibungkus sama kagum gendum tadi, Iya. ditimpa dengan hal-hal yang berat, misalnya pirian misalnya, pirian sambal itu misalnya, Iya. atau ulutan sambal itu, atau iseran misalnya, iseran beras kayak itu misalnya, ditimpa lah, sehingga dia padat, dingin dan beku. Oh, itu. Yo. Jadi katakanlah di press ini nih. Yo. Ah, iya. Nah, kakek misalnya netaknya atau di bahasa Indonesianya waktu memotongnya itu, netaknya itu tidak dengan ladeng, dengan tali, dengan benang jahit. Becak netak telur. Nah, iya, itulah betul, keunikannya iya. kan di situ. Iya. Keunikannya di situ. Jadi netak Yo. nah, iya. Nah. Selain dari wong Palembang tuh kelazimannya menjelang bulan puasa tuh sedekah di sore Jumat. Sedekah nasi gemuk. Iya. Misalnya dengan guru ngaji. Ya, Itu menjelang atau sini? Ya menjelang nak masuk ke puasa tadi. Iya, Jadi kalau tidak ada sedekah gua, sedekah nasi gemuk itu. Sekecian gitu. Iya, nasi gemuk sepiring telur bebek. Telur bebek. Ngapa dia tidak telur ayam misalnya? Telur ayam itu hal-hal yang langka. Tidak ada dijual beli di pasar. Telur ayam ini ayam kampung. Belum ada ayam negeri ini dulu. Oh. Nih, ayam negeri ini baru. Bagus. Iya. Jadi dulu telur bebek. Sehari gitu telur bebek. Telur bebek. Segala kue ini dibuatnya dari telur bebek. Tapi memang bagusnya Mang Amin jadi telur bebek tuh. Makanya salah satu kuliner gitu yang misalnya untuk ritual itu, yolah nasi gemuk ini. Nasi gemuk ini tidak ada dijual umum. Mak ini tiap pagi ada, namanya nasi odok. Nasi odok kita nasi gemuk. Nah, tidak dijual umum mak ini dulu. Jadi untuk itu ada kalau ada aturan mainnya kalau wong Palembang tuh. Sekarang jadi pasangan ada tertibnya kalau. Nah, jadi baru tahu nih Cik. iya, nah itu. Jadi segalanya yang tadi awalnya tadi di Jigo Keraton yang kita pertahankan selama berpuluh-puluh tahun tuh, ketika Palembang itu mengalami kekalahan di 1821 itu, perlahan tapi pasti dia mulai metu, mulai dinikmati oleh yang banyak. Ada hikmahnya. Segala sesuatu itu ada hikmahnya kalau. Jadi wong lain baca tahu, oh ini makanan ini untuk ini, untuk makanan ini untuk ini makanan ini untuk ini misalnya. Ini pakaian ini untuk ini misalnya, baju ini untuk ini misalnya. Peranti saji ini untuk ini, kapan ngunonya misalnya. Nah itu. Ada kalau tertibnya. Nah, ini lagi misalnya makanan misalnya. Tiap hari ada misalnya. Kapan benak makannya, kecuali makanan-makanan yang Amin sebut tadi misalnya kan. Benar. Nah, sago pula kamu nyarinya misalnya. Nah, siapa namuannya Amin kan? Nah, itu. Baru dua tadi dinjok. Lemper sepit sama ketan salak. Nah, Cik Jun lah pening. Mana rupanya? Iya. Kawan-kawan kita buat itu kan. Berarti Mang Amin yang asli budaya kita anti-anti kan lontong tadi. Lontong empit. Lontong empit tadi. Bukannya ketupat nasional. Iya. Jadi ada khas galona. Dodonya misalnya. Dodo kuah nih. Dodo kuah. Dodonya tuh dodo anam. Lain. Nah, mana lagi nih? Itu. Jadi dia tuh isen-isennya ujung Palembang tuh lawunya. Lawu. Ya, lawu itu ayam. Jeruan ayam tadi yang ati, lo tadi ini tadi ayam tadi ditetak dia kecil-kecil itu nah ayam. Tapi ayamnya ayam kampung, ayam negeri. Kadang tuh ayam ngingonan dewek gitu tuh sebenarnya. Nah, kau lu juga netak tapi tapi tidak baca, nak ayo kan. Nah, mesak ke ayam ini kan bakal nunggu lagi ayo. Nah, ini itu di zaman yang kita sebut dulu zaman normal, zaman masih aman sentoso. Ya, gitu, masih ini muda. Coba misalnya ini di rumah kita misalnya dipasang lilin di Jabos itu pasang lilin. Masalah keamanan yang nak baca kita pergi ke tangan-tangan jahil, nak baca kita tahu siapa misalnya. Benar. Itu. Nak masang ngobor, itu umpes melepes kayak misalnya kan. Biasa kawan gua. Nah, nak masang lampu colok, pukul 7 masang, pukul 9 gaib dia nya. Oh, iya, jalan dewek dia. Benar. Itu.
Jadi kalau zaman dulu tuh apa tuh istilah itu toleransi saling menghormati kan Yo, tahu nih ya. Jadi nah. kita ngerasa aman nih ya. Yo, Dengan nah, hari itu. sagi-sagi nih misalnya. Sagi-sagi di bulan puasa nih, yo cawisan, tadarusan, Iya. cawisan misalnya. Nah, barangkali kata-kata cawisan itu juga sudah jarang kamu Jarang, misalnya. iya. Ceramah, Nah, iya. mak ini lagi lah misalnya istilahnya tausiah Tausiah, misalnya. ya. Kalau dulu misalnya Kultum, kalau ngundang misalnya yang penceramah tuh udah ada ustaz, kami dulu kiai. Kiai bener. Kiai mualim. Mualim, Nah, benar. iya. Dan yang ini tadi cawisan. Cawisan itu asal katanya itu cawis. Cawis itu tuh bersiap, nyiap ke. Nah, jadi misalnya mengamin ngongkon Cek Jun. Iya. Cek Jun bercawis lah lilin, gek malam lampu nak pidem. Nah, berarti Cek Jun mesti nyiap ke lilin. Iya. Atau nyiap lah lampu colok tuh, gek Betul, malam lah bercawis lah lampu colok. Ngapo mang gek malam lampu nak pidem. Nah, Jadi bersiap, ya? Yo. Tapi kalau cawisan tadi itu persiapan khusus menuju hari akhirat. Oh. Karena yang diceritakan di situ palo doso, sugo neraka. Oh, jadi pemirsa kita nih akhirnya hari ini tahu arti cawisan. Gitu Pak Celamone kan pasti Iya, nyebut bae. iya. Nak mana pergi cawisan kayak ini, cawisan ya. Nah. Iya, tapi tidak tahu getinya. Iya, Baru tahu kan cawisan alhamdulillah. itu, iya, persiapan khusus itu. Nah, artinya itu sedemikian rupanya wong Palembang tuh misalnya mempersiapkan diri. Nah, karena memang ini tadi, memang kita nih tadi landasan kita tuh Islam, agama Islam misalnya. Kuatnya berarti Kuatnya. dari zaman Iya, sultan kan. ada misalnya apakah itu hadis, apakah itu pepatah misalnya, siapa yang nyambut Ramadan misalnya, Iya. nyambut bulan puasa itu dengan kegembiraan. Iya. Nah, maka misalnya Allah jasa dunia itu. Nah, iya, itu hadis itu. Iya, jadi kan ada landasan Iya, gitu nih. makanya. Perbuatan kita tuh ada landasan, bukan misalnya andangan yang kamu Iya. sebut nanagoden tuh misalnya. Iya, iya, Tidak, itu ada kalau ini landasan kita tuh ada, pijakan kita tuh ada. Misalnya. Ya, jadi wajar mak ngomong kalau kita udah terasa waktu kecil dari mana ini masuk bulan puasa tergagap mana. Nah, Bener kan? Ya gagap gembira kan kita Iya. budak kecil bae dulu. Nah, yang misalnya masuk puasa, bulan puasa mulai ada mainan. ada lah kalau misalnya di seberang sana lain lagi misalnya di Gogok Tuan Kapal misalnya di misalnya Sungai Aung misalnya itu tuh lain lagi misalnya di sana. Kemudian kita misalnya budak-budak kecil, ingatlah kita lagi kecil dulu. Benar. Puasa diajari puasa setengah hari. Iya. Nah, kemudian Iya. ada istilah puasa yuk kita dulu. Kau ni puasa yuk. Apa tuh Nah, bahasa itu? Iya deh. mak ini lagi dijadi puasa yuk itu mak ini lagi istilah itu dijadi kebayem. Batal diem-diem. Oh, nah, iya. apaan puasa yuk itu singkatan dari makan nasi sepuyuk. Tak dia puasa tapi makan. Iya, ngapa gagalnya aneh? Iya. Banyak ikan hilang itu. Yo di puasa yuk. Nah. Pecah puasa. Ada dah cecak puasa. Ada. Kalau sesuai dengan kata ke puasa. Iya. Masya Allah. Nah, budaya ini hilang perlahan tapi pasti dia bergeser karena kondisi misalnya. Misalnya yang nangi ke sawu make rebana tadi misalnya. Ini saro pala alam itu dewek di Palembang ini sudah sedikit. Kurang, jauh. Ayo. Kemudian kita ini sudah pengaruh dengan ini. Gadget ini. Ya, media sosial ini bukan main pengaruhnya besarnya. Pengaruh kalau dulu kan tak kate gitu. Neng radio be jarang dulu kami lagi kecil. Dulu neng radio jarang. Apalagi nak nyekel misalnya ini gadget ini misalnya. Nah, itu. Kita dulu memang amin mak ngomong apa nak nunggu ke imsak atau buku teh. Kalau tidak azan kalau cak imsak aduh apa? Sini Ada sini. Nah, kita matikan. Jadi kantor ledeng itu kalau pukul 12 Iya. itu bunyi solengnya, Iya. Itu orang Palembang nyebutnya but. But Ya, pukul 6 misalnya. Buka tuh, bunyi dia. Iya. But itu. Ngapa dia tuh? Nah, kalau kemotongan misalnya, kebakaran itu Bunyi juga. bunyi 3 kali tapi. Oh, ada penanda 3. Ada 3 kali. Kalau 3 kali itu tandanya ada kemotongan. Kemotongan Nah, itu. but itu tuh sebelum dia ada but Iya, ada nadanya. Iya, nadanya tuh. Masih ada memang ini. Masih. Masih, Iya, ya. cuman enggak ada difungsikan lagi. Tidak masuk kita misalnya nak imsak Iya. Masih ini. Masih. Nah, ruangan itu masih ada di Dipakai tak masih di kantor ledeng tuh. Bunyi tak masih? Iya, kalau nak dibunyikan dibunyikan. Tapi cuman sekarang tidak, iya, berarti? itu tadi karena kita nih magaknya teknologi. Iya. Jadi itulah pengaruh dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iya. Yang hal-hal yang misalnya yang
yang ribet, yang ruwet, yang menjadi kegawi kita lambat, dianggap aja ditinggal ke. Tapi kadang-kadang tuh, nah, timbul di akhir-akhir ini kan dicari. Ada uang penelitian misalnya makanan tradisional, dicari lagi makanan-makanan. Ada misalnya cago-cago tradisional, misalnya mano. Nah ini, nah contohnya ini, contohnya sehari ini misalnya kita bertemu ngomong ke masalah mak mano wong Palembang itu budaya Palembang, cago wong Palembang nak nyambut bulan puasa. Nah itu yang kita cerita ini yang lama, yang tak katik lagi mainnya lagi. Nah becak tadi yang ini tadi yang malam nuzul Quran tadi katik lagi gitu kan. Nah, ya paling di masjid-masjid wong Palembang nih kan masih kata yang cuma tak masuk tidak yang ini tadi yang kegiatan-kegiatan yang kenceran tadi tak katik lagi nian itu. Kita mangan mana? Terawih cara terawih Palembang ini khasnya nih. Iya. Cik Jon sudah ke ngomong mantau kota ini beda dengan cara gitu. Dan dulu sikok misalnya sikok masjid atau langgar tuh ada ciri khas di penghujung terawih itu. Kalau misalnya nah masjid lah sudah berarti dia tuh ininya. Nah misalnya itu ada yang masjid ini misalnya itu langgar itulah sudah nah berarti nah, selawat dia. Nah misalnya itu. Jadi memang ada nunjuk kekhasan nih. Ada ya masing-masing masjid tuh misalnya dia tuh punya kekhasan dewek yang tidak ada berubah-ubah. Misalnya kalau dia kelazimannya macam misalnya ya Babil Mustafa. Ya Babil Mustafa tuh lah. Oh, setiap sudah sholat tuh. Setelah sholat Ya Arhamar Rahimin nih. Ya, misalnya ya Arhamar Rahimin itulah misalnya. Makanya jadi ciri khas. Nah, itu langgar anu. Itu masjid anu. Nah, sallallahu rabbuna. Itu kalau dia karena dia itu tadi ada kiai-kiai yang menjadi panutan, kiai-kiai yang jadi imam dia, kiai-kiai yang jadi patokan bagi misalnya jemaah di masjid atau di langgar itu. Benar. Gitu. Jadi ibaratnya tuh jadi cak pakem nah. Pakem kalau enggak ini cirinya ini, ini kalau ini habis sholat lah gitu. Iya benar-benar. Belum ada yang salawat badal ini belum ada. Baru lado cuma di Palembang ini berlaku yang tadi. Iya, itu zaman-zaman dulu tuh. Iya benar-benar. Masya-Allah ya zaman dulu. Iya. Kehebatan orang zaman dulu tuh. Nah, inilah yang barangkali perlu kita lestarikan, perlu kita catat ke. Jadi biar generasi ke bawah ini nih dia tahu itu ini dulu ini ada ini dulu misalnya. Jadi sebenarnya pemirsa Cik Jun Channel sayang sebenarnya kita ini banyak hal-hal yang menarik ya. Iya, yang istilahnya kita tuh pacak mengisi selama kita selama kita di bulan suci Ramadan ini baca ngisi kegiatan kita baik dari segi keagamaan masih tadi tadarusan ada acara nuzul Quran malam Quran ada cawisan tinggalnya artinya kita walaupun bulan puasa selain kita aktivitas pencarian kita nyari duit nyari apa tapi segi rohaninya itu kan kencang memang ada tadi ada kegiatan-kegiatan tadi jadi memang ibarat momentum daripada bulan puasa ini benar-benar jadi sarana bagi wong Palembang zaman dulu untuk meningkatkan ibadah. Kenapa? Memang sudah dibuat sedemikian rupa kan. Jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan itu mungkin yang saat ini itu sudah banyak berkurang. Tapi alhamdulillah untuk di beberapa di kota Palembang ini masih ada yang misal cak di kita nih guguk depate, guguk ngulon masih ada yang nang Kisau masih ada. Terutama yang masih banyak wong Palembang asli yang masih berkampung tinggal di kampung. Nah itu masih gitu. Bukan itu lebaran juga. Nambah terbangan juga. Nah jadi kalau di hari ayo misalnya, di hari itu ada kumpaan itu misalnya kumpul dulu di rumah sini misalnya, kaget ke rumah sebelah misalnya tuh, nabo terbangan. Dari sana kaget tuh, nah itu tuh makan, dijuk makan. Jadi datang lagi ke sana ke rumah sikok lagi misalnya, terus jadi misalnya asalnya kita wong 4 ini sampai sana kaget melok sikok jadi 5, melok sikok jadi 6, sampailah berpuluh-puluh. Benar rami akhirnya tuh rami dan itu dibiasa ke bersewet tajung masuk jas belagak makanya yang nanya Amin kebiasaan wong Palembang tuh misalnya waktu hari ayo tuh misalnya wong Palembang tuh kebiasaan hari ayo tuh kalau hari ayo nih sampai di hari ayo 1 Syawal itu wong Palembang itu yang kamu sebut salat Id nih wong Palembang tuh nyebutnya sembahyang hari ayo. Sembahyang hari ayo. Nah, itu tadi yang misalnya yang
yang sudah pergi haji, makilah dia gamis, maki jas, maki Maki apa yang putih, iketan itu, nah? Apa maki ketu, maki Yo, igel ya. yo, igel. Nah, selain dari misalnya maki ketu tadi, maki igel tadi, dia maki sal yang disampil ke. Dulu sal kuning itu loh. Nah, itu sal yang sulaman itu. Sulaman itu. Yang ibu-ibunya juga mah itu dia makilah bajunya haji. Yang umum tadi dia bejas, dia bertajung. Iya, bertajung. Sajak nian yang Palembang tuh. Iya, memang ayah dulu begagah. Itulah gitu yang namanya. uji wong sajak tuh, sajak nian wong Palembang tuh kalau dia. Sajak itu maksudnya Sajak tuh belaga, apa? sajak tuh memang misalnya tadi yang wong haji misalnya dia pakai gamis, pakai jas, pakai ketu misalnya. Nunjuk ke identitas iya, dia. nah, iya, itu. itu. Ada sih kok lagi Mang Amin apa tuh? Kalau kita nih ngomongin sekarang ini kan ada amil zakat ya. Iya. Zaman dulu ya ganti Mang Amin. Kalau dulu Iya. ngenjuk ke zakat itu dengan guru ngaji. Nah, itu kan jadi beda kan zaman Iya, dulu. jadi langsung yang bersangkutan itu langsung bertemu dengan yang guru ngajinya. Ngundangnya Nyai Guru dulu. Nah, Nyai Guru ini putraku. Iya. Anu si Pulan bin Pulan. Nah, Nyai Guru tadi nerima lah. Sudah itu berdoa. Ijab kabul di doa itu berkanihan berarti zaman dulu. Iya. Dulu enggak usah lah yang mak itu. Wong Palembang ini dulu dia transaksi jual beli ada kata-kata di sana supaya dia esok kaget tidak jadi masalah di akhirat. Apa dia teman? Misalnya Cek Jun yang jual, Mang Amin yang beli. Iya. Waktu Mang Amin ngembek barang ini nih, ada ngomong ke suka jual si Cek Jun, suka beli. Suka beli. Ya. Oh. Artinya kalau ada selisih di sana kurang semato, kurang setengah mato itu sudah saling ikhlas. Iya, dengan ada kata Simbol- suka tadi. simbolnya Iya, mah iya itu. benar. Bagus. Ijab kabul itu. Suka beli Cek Jun, iya Mang, suka jual. Iya, Masya Allah, bagusnya. Nah ini misalnya 3 kilo kau balik jadi 2 kilo 4 mato misalnya. Iya, memang di Wago nih ya, Nah, memang anu kan. itu. Kalau dulu tuh Tidak. memang itu hilaf Iya. yang mungkinnya udah Iya, di luar kemampuan dia lah. ini kita nih. Iya. Iya, enggak ada dah sini lah mungkin itu. Ada kata-kata, wah ini kan hilang itu. Benar. Sama benar. itu tuh. Masya Allah zaman dulu. Ajaran itu tuh hilang. wah ini. Sayang sebenarnya pada Banyak itu nilai ajaran. budaya, Iya, nilai nilai tinggi budaya, ya, iya. Masya Allah. Jadi Mang Amin ini kan umpak-umpaan, Iya. umpak-umpaan mak ngomong kita menabuh siapa pelana, gitu sanjo dari rumah ke rumah. Ini sebenarnya mak ngomong budaya apa? Apa budaya kita Palembang nih lah, masuk mak ngomong itu kita ini Ben. Itu yang disebut Betty kali. Beti Beda tipis. beda tipis. Beda tipis. Iya. Jadi mana ini? Iya. Palembang ini sebenarnya kota yang paling terbuka. Benar. Wong Palembang ini wong yang paling terbuka. Ya. Nerimo maksudnya. Yo, jadi siapa yang nak datang dia turi. Mm-mm. Nah, tentunya yang datang ini ngawak pengaruh. Iya. Apa ke dia pengaruh positif, apa ke dia pengaruh negatif. Iya. Ya. Contoh, kalau ada yang ngomong misalnya, makan hidangan tuh misalnya, coba menganggap benar, Iya. sangat benar. Ya tak, Betul. Ya. Itulah namanya makanan yang pengaruh dari Arab. Iya. Ya. Coba makan yang pengaruh, tapi kan wong Arab kan makannya wong 4. Iya. Kita jadi wong 8. Iya. Wong Arab kan makin nampan, kita kan makin dulang. Iya. Hah? Heeh. Wong Arab kan misalnya nasinya kan iwak-iwaknya duduk ke pucuk lah, tapi Iya. kita kan kita Itu wadai. ada lauknya ya. Nah, artinya kita ini nertib ke. Kita tertib ke ini. Ini kan pengaruh. Iya. Nah, ini dalam satu wawancara mengambil dengan TV nasional itu pernah ditanya ke berapa makanan, berapa kebudayaan yang pengaruh dari Arab, pengaruh dari Cina. Iya, iya. Ada kalau misalnya kita punya roti kokus. Roti kokus itu pengaruh Cina. Cina itu kan ada bakpao. Bakpao ya. Yang isinya kacang. Iya. Yang kita ini isinya tenten. Heeh. Nih, tahu enggak tenten? Kelapo itu. Gula kelapo. Gula kelapo. Jadi gula kelapo itu namanya tenten. Ada lagi pistel kokos gitu. Pistel kokos itu yang masih itu di Indonesia nih yang masih itu yang ada tuh di Kalimantan Selatan, di Singkawang. Singkawang. Yo, Singkawang itu masih ada pistel kokos. Kita enggak katik lagi, men. Kamu pernah enggak nengok pistel kokos? Tidak pernah. Tidak Nah, pernah. makanya waktu Mang Amin kenalkan pistel kokos ini di satu hotel di Palembang, ini wong terkejut galo. Ada iyo. Artinya wong Palembang pada waktu itu sudah mengenal pela. Apa pela tuh? Itu yang untuk yang apa putih-putih itu? Apa? Puji wong Palembang Belondo. Blondo, iya, blondo, iya. Benar-benar. Wah, blondo. Bahasa lama nih. Nah, Iya, Pak, tahu ya, blondo, nah iya. itu ya. Nah, balik cerita yang itu tadi benar, tapi kita ini mengadopsi kebudayaan ini.
Itu kan bacaannya kan salawat Nabi. Ya dari sana memang kan. Sholatu ala Nabi. Iya, benar. Nah, Iya. itulah yang kita baca. Iya. Naik lagi semua, turun lagi semua. Nah, cuman kita tertib ke kita misalnya ada bergamis, misalnya maki ini tadi, maki sewet tajuk. Iya, tajuk, koko, petejah. Nah, karena ini budayanya budaya Islam. Mm-mm. Nah, jadi itu artinya pengaruh yang digawa oleh misalnya wong dari luar. Artinya pengaruh itu kita keterima, tapi tetap kita berikan kekhasan daripada Iya, apa lah tuh? kita iya. Nah, kearifan lokal tuh galo ya. Kita tuh galo punya pengaruh galo. Dari bangunan, dari ngomong misalnya, dari makan, cara makan, makanannya dewe, pakaiannya dewe misalnya. Makanya Palembang nih pacak maju karena dia tuh terbuka Iya, tadi, Bang. itu. Wajar. Jadi dari baik dari segi budaya, adat Jadi istiadat. wajar lah Palembang tuh kalau kita misalnya agak nih lah Palembang nih, negeri sedanten. iya, benar, iya. Iya. Palembang tuh Sedanten. boleh kita unjuk misalnya gelar negeri sedanten. Ngapa? Satu wilayah, satu kota yang pacak nerimo siapa baik, sedanten. Segalonya. Iya, Iya. nah itu. Makanan-makanan yang mau India, pacak misalnya kalau Yai itu dulu, itu dia tidak ada pernah tinggal lauk pauk yang lauk pauk. Ada yang nama lauk pauk yang namanya darca. Dari Cina ya, benar banget asli. Itu. Lama nih ada dari Cina. Nah, ini kan pengaruh dari India. Iya. Dari gempa-gempa itu misalnya. Ada ini tadi mutabak itu pengaruh. Nah, Roti kita Mariam, punya misalnya roti Mariam misalnya. Ah. Kita nih punya misalnya kita punya mutabak lenggang. Pernah enggak nyoba mutabak lenggang? Tabak lenggang yang biasa kita bikin itu kan? Bukan. Cuman Aku pernah shooting itu dari RCTI itu, dari TV Nasional tabak Pusat. lenggang. Nah, ada kita punya mutabak lenggang, mutabak kita dewe. Ada mutabak gelis, mutabak kita dewe. Nah ini tadi, tapi pengaruh dari luar, dari India tadi. Itu tadi. Sayangnya. Nah, itu. Dari banyak kan kita nih. Nah, roti Mariam itu kan kita namanya nih roti Mariam. Iya. Nah, itu kan roti cane. Nah, sebenarnya. cane itu bukan bahasa wong kayu situ, Iya, bukan. bukan cana, bukan. Itu kira-kira kan. Iya, iya. Artinya ada pengaruh. Iya. Nah, sepanjang misalnya pengaruh itu tuh membuat manfaat bagi Iya. kita, ya tidak salah kita adopsi. Bagus. Iya, kali dia bakal mudarat, ya jangan. Jadi Nah, itu. memperkaya Iya, istilahnya. inilah yang memperkaya khazanah budaya kita ini. Iya. Memang kalau kita jengok luar biasa Palembang Iya. sebenarnya. Jadi kita generasi muda nih sayang sebenarnya kalau tidak Iya. ada istilahnya tuh mewarisi. Iya, Kita benar. mewarisi sebenarnya kan. Nah, itu. Cuma kita kadang-kadang kalau tak Kita nih terima. kadang-kadang ini yang Iya, pertama tuh kita nih Hmm. tidak ada nak pening kepala. Iya, Dan sekarang tuh- nak instan galo. Nah, instan galo. Tika mie instan kan. Ya, nah, jadi nanda yang ruwet tuh, padahal yang ruwet. Makan, ada hidangan. Uang di Jabos itu datang ke sini justru dia nak nyengok yang ruwet ini. Iya, iya, iya. Nah, iya. itu. Padahal kalau ngomong kita dulu, woi bukan main agak makan bebek hidangan. Iya, nah, Sekarang nah, anjing kekeluargaannya segala macam. misalnya, kebersihannya misalnya itu. Dan itu perhitungannya secara ekonomi kalau makan hidangan tuh pas hitungannya, tidak meleset. Iya, iya. iya. Nah, itu ininya tuh. Kalau kita misalnya ngomong nak sedekah, wong Palembang ngomong nak sedekah. Undangan berapa? Iya. 1.000. Iya. Kalau 1.000 tuh udah ke pacak 1.500. Kalau 1.500 berarti 200 hidangan. Iya, iya. Selesai kan? Iya, iya. Nah, Memang lebih gampang sebenarnya. Iya, Jadi, ini. sudah ibarat tuh lah dibuat dengan sesuai kadarnya nih Iya. saat itu. Oke Bang CBC, dulu Cek Jun Channel, alhamdulillah kita sudah bercerita bercerios panjang lebar mengenai cara wong Palembang untuk menyambut bulan suci Ramadan dari sebelum bahkan 3 bulan sebelum itu dari Rajab, Sya'ban sampai ke Ramadan sampai ke Lebaran nih Palembang itu punya ciri khas yang dengan ada perkembangan zaman ini banyak mulai terkikis sedikit-sedikit, banyak yang sudah tak katik lagi tapi Iya. tinggal pacak berceritanya memang men. Tapi sebenarnya perlu pacak digali lagi tapi masih ada saksi hidupnya masih ada. Artinya barang itu kalau nak diado ke pacak cuma tinggal kita galak apa tidak istilah itu artinya. Jadi sayangnya kalau kita tak sampai menggali ini ya dengan adanya liputan rencana mengenai cara wong Palembang nyambut bulan suci Ramadan ini siapa tahu pacak menggugah gitu wong Palembang untuk ngidupkan lagi warisan budaya khazanah yang luar biasa nih supaya kita wong Palembang ini pacak semarak gembira. Jadi ibarat itu nyambut puasa gembira tuh memang terwujudnya dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja Mang Cek Bica yang bisa kita Cek Jun sampaikan. Dengan terima kasih Mang Amin bagi narasumber kita yang telah banyak memberikan mujangan yang memberikan ilmu dan kami yang generasi muda
pemirsa Cik Jun Channel, sehingga kita bisa tak pacak lagi menggali nilai-nilai adat istiadat budaya serta warisan yang bersendikan agama Islam ini di Kota Palembang ni. Jangan lupa Mang Cik Becek dulu Cik Jun Channel, saksikan terus Cik Jun Channel, like dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi serta nantikan konten-konten Cik Jun Channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.